Hello, what's up, Jackies? Sekarang kita sudah bersama dengan Mercedes-Benz C180 tahun 2020. Iya, Cibo is back. Dan ini secara resmi menjadi Mercedes-Benz termurah yang kalian bisa beli baru saat ini di Indonesia. Bahkan lebih murah dibandingkan AD-nya sendiri, yaitu Mercedes A-Class. Apa sih bedanya dengan C300 yang pernah kita review waktu itu di sebelah sini gitu? Apakah signifikan? Dan apakah dia sebagai Mercedes-Benz termurah masih terasa seperti sebuah Mercedes-Benz yang proper? Karena itu kita benar luar dan dalam, tanpa berbulu lagi, start your engine. Nah, Jackies, Cibo is back. Dan tentunya bikin kita paling penasaran adalah rasa berkendara yang jadi sebeda apa sih dengan C300 yang waktu itu kita review. Makanya sekarang yuk test drive si Cibo. Nah, Jackies, Mercedes-Benz C180 atau yang biasa orang Indonesia sebut Cibo. Iya, kenapa sih kok Laknat review Cibo lagi? Padahal kan waktu itu udah review C300 yang selaku varian flagship dari C-Class gitu kan. Kalau belum nonton bisa cek di atas ini. Itu udah lengkap banget kita ulas C300. Nah, yang bikin kita penasaran, si Cibo ini sekarang merupakan Mercedes-Benz termurah yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini. Harganya pas lagi kita shoot ini, promo menjadi 699 juta on the road Jakarta. Yang artinya bahkan dia lebih murah dibanding semua varian dari A-Class. A-Class Sedan, A-Class Hatchback, CLA. Ini lebih murah lagi, padahal kan kastanya di atasnya. Jadi, kayak apa sih rasanya, kan bikin penasaran gitu kan. Oke, kita nggak akan membahas fully lagi, karena kan waktu itu udah pernah kita bahas lengkap di C300. Ini cuman kita kasih lihat kayak bedanya itu kayak apa, dan ada 3 hal curious juga yang waktu itu belum ada di C300 gitu. Nah, oke, kita mulai dari driving impression dulu ya. Mulai dari 3 hal positifnya. Yang pertama adalah ini tuh unexpectedly comfortable. Iya, kalau kita nilai awalnya Cibo itu kan kayak entry level C-Class gitu kan. Apa yang diharapin sih, apalagi Mercy yang paling murah gitu kan, pasti ya Mercy-Mercyan gitu kan. Tapi ternyata pas kita udah coba langsung, itu rata-rata kita kayak agak terpukau gitu. Kenapa? Karena mobil ini tuh nyaman. Mungkin karena efek bannya juga ya. Kan ban dan pelek dari mobil ini itu peleknya lebih kecil dari C300 dan bannya pun lebih tebal dari C300, sehingga kenyamanannya itu lebih terasa halus gitu, lebih terasa seperti Mercedes yang seharusnya. Kalau C300 itu kan dia mencoba untuk menjadi sporty gitu kan, kayak ke BMW-an gitu. Kalau yang ini rasanya beneran kayak truly Mercedes. Kemudian yang kedua adalah soal kaki-kakinya. Kalau yang C300 itu kan dia udah AMG tune suspension gitu, kayak yang gue bilang tadi. Jadi dia terasa lebih sesportian gitu. Kalau yang ini kan dia masih kaki-kaki yang standar. Jadi kaki-kaki yang standar ditambah dengan setup pelek lebih kecil dengan ban lebih tebal, membuat mobil ini terasa lebih ngayun, bantingannya lebih empuk, kemudian lebih ngapung gitu di jalan gitu ya. Jadi kalau bagi kalian yang suka Mercedes yang seperti ini, tentunya si Cibo ini akan terasa lebih appealing gitu dibanding C300 yang keras dan sporty dan stiff gitu. Dan yang ketiga adalah charm dari base spek sebuah mobil. Kita ngeliat dari mobil ini kan trondolan gitu ya. Jadi fitur tuh nggak ada gimmick, nggak ada ambient lighting, nggak ada wood panel, nggak ada Burmester audio, nggak ada gini gono gitu kan, Parktronic. Jadi bener-bener rasanya tuh familiar, rasanya tuh kayak kita naik mobil Jepang yang fiturnya ya udah kayak mobil aja gitu, namun dengan kualitas yang setara Mercedes. Jadi no gimmicks, simple, dan terasa seperti European commuter banget. Dan menurut gue itu punya charm tersendiri, karena ya mobil-mobil base spec juga ada charm tersendiri yang bikin dia tuh kerasa apa ya, kayak bitter banget gitu. Pokoknya kayak oke lah. Dan dengan less elektronik, less gimmick, less feature gitu ya,
pastinya less things to go wrong. Jadi ya kalian juga ngerawatnya mungkin akan lebih tenang juga gitu, karena electrical dan lainnya itu lebih sederhana. Namun gak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatifnya. Yang pertama adalah how simple it is dibandingkan dengan contohnya Mercedes A-Class sedan gitu. A-Class sedan kelasnya kan di bawah ini, harganya sedikit di atas ini gitu. Tapi kalau kalian mencari gimmicks, mencari fitur, mencari desain, pastinya A-Class sedan terutama di bagian interiornya itu akan terlihat jauh lebih appealing dan avant-garde. Karena seperti yang gue bilang, ini kan interior masih last generation Mercedes yang belum MBUX, belum yang all that gitu. Dan ditambah lagi, ini ya tidak ada fiturnya gitu kan, trondolan. Jadi memang ya lebih mengincar untuk old school luxury gitu. Yang kedua adalah mesinnya kan dia yang paling detune di keluarga C-Class. Jadi memang kalau segi tenaga, dari segi performa gitu, ini yang paling bare minimum. Bukan berarti dia pelan atau dia nggak capable, nggak. Dia masih cukup oke buat daily use. Bahkan menurut gue ini yang paling irit gitu ya. Jadi buat daily use paling oke. Tapi kalau buat performance driving, di antara ini C200, C300 pastinya ini yang berasa paling minim gitu ya, powernya gitu. Dan yang ketiga adalah image dari C180 yang dimana orang-orang tuh udah mikir, oh it's the lowest trim C-Class, oh it's the cheapest Mercedes gitu. Orang-orang kan juga mikir pasti kayak, ya mending gue bilang A-Class lah, ini Mercy termurah gitu segala macam kan. Karena kan orang Indonesia tuh gengsoy, gengsinya gede, dan apa-apa dilihat dari harga. Padahal kalau dilihat dari kelas, ini kan still a C-Class, ini tetap C-Class. Mau bagaimanapun, A-Class dan kalian mau lebih mahal seperti apa, tetap C-Class itu kastanya di atas A-Class gitu ya. Jadi ya secara overall menurut gua mobil ini itu menawarkan old school luxury dan comfort khas dengan Mercedes-Benz yang no gimmicks, nggak ada fitur-fitur yang kekinian atau gimana gitu ya. Hanya sebuah mobil dengan kualitas Mercedes, dengan kenyamanan khas Mercedes yang cocok untuk kalian pakai harian tanpa bullshit apapun gitu. Apalagi untuk contohnya orang tua gitu ya, yang nggak terlalu mentingin ambient light, MBUX. Hey, Mercedes nggak akan bisa kepake juga gitu kan, karena nggak peduli hal itu. Ini adalah simple transportation yang dikemas dengan kualitas dan kenyamanan khas dengan Mercedes-Benz. Jadi sebagai sebuah Mercedes paling murah yang bisa kalian beli di Indonesia, si Cibo ini masih tetap terasa seperti Mercedes. Eksterior walau tampil plain dan minimalis, namun jangan salah, ia tetap memiliki aura aristokratik khas dengan Mercedes C-Class, dan dia ditawarkan dengan 2 pilihan warna, yaitu hitam dan putih. Nah, Autojokis, sesuai yang kita bilang pas kita driving tadi, ini memang reviewnya lebih ke arah ke driving experience ya, karena kita udah pernah ngulas Mercedes C-Class dalam bentuk C300 atau CEO gitu ya, yang itu yang seperti ini. Nah, kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton dulu di bagian sini karena udah kita ulas secara lengkap dan in-depth juga. Nah, di sini kita akan bahas lebih ke arah apa sih bedanya antara CEO selaku C-Class paling tinggi dengan Cibo alias C180. Kalau kalian bukan petrolhead, bukan yang pemerhati otomotif, orang awam gitu ya, pasti bakal nganggap, oh ya udah ini C-Class, C300, oh ya C-Class, C200, oh ya C-Class. Jadi sama semua karena memang secara overall look masih tetap serupa aja gitu. Dia kehilangan parking sensors. Iya, jadi nggak ada. Ini bumper itu polos karena memang sistem parking sensor berikut parktroniknya itu sudah dihilangkan gitu ya. Kemudian untuk safety-nya tapi tetap masih nyisa kamera mundur yang ada di bagian sini, dan dia khas Mercedes yang modelnya ngumpet supaya nggak kena debu dan kotor gitu. Dan di bawah sini ada suatu hal yang menurut gue tuh agak apa ya? Agak konyol, tapi konyol itu next level. Jadi ini kan dia ada model diffuser, dan khas dengan Mercedes kan sering ngasih fake exhaust. Di C300 at least dia kan kayak bolong. Terus ada varian C200 yang masih bentuknya kayak exhaust tapi nggak bolong gitu. Kalau ini kayak it's trying to be exhaust, kayak mencoba untuk terlihat seperti exhaust dan nggak kelihatan kayak exhaust, kelihatan kayak chrome garnish yang hanya muter seperti ini aja gitu. Jadi ini cukup apa ya, kayak oke, appreciate the effort, tapi ini agak trying too hard untuk to look like an exhaust. Kan kalau C300 itu punya panoramic roof yang gue bilang itu benar-benar bikin kabinnya kerasa lega. Nah di sini ini sama seperti C200, jadi dia hanya metal roof biasa, tidak ada sunroof maupun panoramik di sini gitu ya. Door handle-nya ini walaupun sama-sama grip type, tapi dia kehilangan smart entry. Jadi
dia hanya polos seperti ini aja, nggak bisa kalian pecat-pecat atau raba-raba. Kalau kalian pengen keluar masuk, kalian harus mengandalkan kunci dipencet-pencet di sini gitu ya, mirip seperti A-Class. Ini sendiri juga ada kayak chrome garnish bagian bawah sini yang membuat sampingnya tuh nggak terlalu polos. Dan beda lagi dengan si C300, kalau itu kan AMG line makanya dapat side skirt yang lebih agresif. Kali ini dia lagi-lagi polos di bagian bawah sini gitu. Nah, masuk ngomongin soal kaki-kakinya, dan di sini adalah menurut gua salah satu perbedaan terbesar bagi si Cibo dengan yang varian lainnya, karena walaupun si Cibo ini kan secara fitur dia lebih minim, lebih trondolan, tapi kekurangan di kaki-kakinya ini justru menjadi kelebihan tersendiri. Oke, kekurangannya apa? Pertama soal estetik dulu ya. Jadi dibanding C300 yang kemarin gitu, ini kan peleknya tuh jauh lebih kecil, dia hanya ring 17 inci, yang kalau di bodi sedan yang ukuran segini, ini sebenarnya tuh agak kelelep gitu. Dibalut dengan ban Michelin Primacy 3 dengan ukuran 225/50 R17. Oke, jadi peleknya kecil, tapi bannya sendiri dia bisa pakai ring profile 50. Artinya dia tebal, dan artinya dibanding C200 dan C300 ini justru paling nyaman. Iya. Pengereman juga depan belakang tentu udah cakram gitu ya, standar keamanan Mercedes pun walaupun seperti ini. ABS, EBD, VSC gitu-gitu semua tentunya masih lengkap. Nah, bedanya dengan C300 yang waktu itu kita review, pertama dari bumpernya sendiri, ini kan bukan AMG line, jadi ini mungkin ala-ala progressive line gitu ya. Dia bumpernya sangat simple, tanpa ada kayak vent atau swooping lines, lips, body kit ala-ala emeg gitu ya, itu nggak ada di bagian sini. Begitu juga dengan fitur keamanan, jadi parking sensor yang biasanya itu ada nonjol-nonjol di sini itu sudah hilang sama kayak di belakang. Jadi memang satu mobil ini itu nggak ada parking sensornya gitu ya, karena memang park tracknya juga sudah hilang. Namun soal safety, uniknya dia tetap mempertahankan radar di bagian depannya. Jadi grill depan ini kan tetap shiny gini dan ngeblok, karena tetap menjadi housing radar untuk contohnya pre-collision braking itu masih ada di bagian sininya ya. Jadi prioritasnya unik Mercedes. Ini sendiri lampunya semenjak facelift sebenarnya kita udah lumayan suka gitu ya, karena desain itu benar-benar eksentrik gitu. Kayak mata serangga kalau dilihat dari depan gitu ya, karena iya dia belum LED multi beam seperti yang tipe C300 yang udah Pro G gitu yang nyala-nyala gitu kan. Ini masih LED multi reflektor biasa, tapi udah pakai LED high performance khas Mercedes yang dia juga sudah bisa belok-belok gitu. Jadi oke lah, walaupun dia reflektor cukup canggih, DRL ada di bagian sini yang sekaligus menjadi lampu sen, dan di sini untuk LED-nya low beam dan high beam ada di cluster bagian sini ya. Jadi unik gitu kalau nyala, tetap kelihatan cukup modern dan tetap terlihat seperti lampu yang high tech walaupun ini varian terbawah dari C-Class sekalipun. Dan secara overall, tampang dari si Cibo atau C180 ini sebenarnya di mata orang awam kayak yang gue bilang, dia tetap masih punya karisma C-Class, tetap kelasnya masih di atas A-Class, dan tetap masih terlihat elegan ala old generation Mercedes design. Jadi kalau kalian yang suka tampang kalem, tampang base spec ala-ala European beater gitu, ngeliat ini pasti cukup memanjakan mata. Apalagi dengan fakta bahwa yang ini justru yang paling nyaman dibandingkan C200 ataupun C300. Interior walaupun terasa jauh lebih basic, namun ia tetap memiliki standar kualitas khas dengan Mercedes-Benz, dan ia terasa lebih familiar dibanding varian lain karena minim fitur gimmick. Nah, pas kita mau masuk dan kita lihat sekilas interiornya, ini masih serupa dengan kakak-kakaknya itu C200 maupun C300, tapi ada perbedaan di detail-detail kemewahannya. Dan itu gue tekenin ya, karena perbedaannya itu di detail kemewahan, bukan di kualitas, karena kualitasnya semua masih standar dengan Mercedes-Benz. Jadi begitu tuh terasa interior dari si Mercedes-Benz Cibo atau C180 tahun 2020. Kuncinya itu seperti ini. Nah, ini alhamdulillah kuncinya masih sama dengan Mercedes kebanyakan, bahkan sampai C200, C300 pun serupa. Jadi kalau kalian ke kondangan atau ke meeting, taruh di meja, ini kalian bisa dikira punya C300 atau bahkan E-Class gitu ya. Jadi karena sama semua kuncinya. Di sini ada engine start stop button yang sama indahnya dengan Mercedes kebanyakan. So, foot on the brake, kita pengen denger dulu suara mesinnya yang Nah, Auto Junkies, untuk urusan berpacu memang mesin dari si C180 alias Cibo ini merupakan yang paling ditune di keluarga C-Class. Namun ia tetap cukup mumpuni karena mesinnya 1500cc turbocharged inline 4 bertenaga 156 horsepower dengan torsi 250 Nm yang dimake ke transmisi automatic 9G Tronic berpenggerak roda belakang.
Akselerasi 0 sampai 100-nya dalam waktu kurang lebih 8,6 detik, jadi masih not bad at all, hingga top speed jadi 223 km per jam. Dan juga konsumsi BBM kombinasinya cukup impresif, bisa mencapai 1:15. Not bad lah ya for entry level. Dashboard sini, door trim, ini juga sampai sini-sini masih empuk-empuk khas dengan Mercedes-Benz gitu. Jadi apa sih yang dikurangin? Well, pertama-tama finishing interior. Iya, jadi kalau kita lihat dari bagian tengah sini, center konsolnya ini kalau di contohnya C300 kemarin itu kan wood panel, mewah gitu ya, kekayuan gitu, terkesan sangat upmarket. Tapi di sini sekarang semua pakai panel dengan efek piano black seperti ini. Sampai door trim itu pun sama. Jadi wood panelnya tuh hilang, diganti dengan piano gloss seperti itu ya. Dan kalau lihat di situ, dia nggak pakai Burmester sound system. Masih tetap oke standar Mercedes gitu, walaupun memang tidak sebagus Burmester. Sistemnya masih serupa karena dia kan belum MBUX, belum yang bisa hey Mercedes terus kalian ajak ngomong, itu belum. Ini masih pakai Mercedes Command yang last generation. Jadi ya masih lebih old school. Dynamic Select sendiri juga, walaupun ini Cibo, dia tetap lengkap. Jadi mulai dari individual, ada eco, ada comfort, ada sport, dan tetap kebagian sport plus. Nah ini bener-bener gue nggak duga ya, karena ini kan varian paling bawah tetap kebagian mode sport plus. Jadi ya tetap terasa racing. Bagian joknya ada perubahan juga. Lebih tepat nih di bagian settingannya. Dan ini unik ya. Maksud gue kayak Mercedes tuh nggak biasa gitu begini. Rata-rata semua Mercedes-Benz dari atas sampai A-Class itu pengaturan jok pasti kan sudah elektrik dan semua ditaruh di bagian situ tuh. Di bagian belakang speakernya ya, ada yang kayak apa tuh logo kayak jok orang dengan headrest gitu yang kalian bisa tweet gitu kan, supaya buat kalian bisa ngatur joknya. Nah di sini untuk bagian backrest, untuk recline-nya dan untuk bagian height adjuster di sini itu elektrik ya. Tapi mereka cut cost di satu hal. Satu hal itu adalah sliding. Ya, jadi slidingnya jok ini itu masih ada tuas di bagian belakang sini, di depan maksudnya, di bawah gitu ya. Dan ini masih manual slidingnya. Gue nggak ngerti kenapa, dan gue nggak ngerti seberapa mahal mekanisme sliding dari jok ini. Tapi mereka memutuskan untuk memisah gitu ya. Oke. Perubahan lagi ada di bagian setirnya. Oke, secara pengaturan dia manual, tilt dan teleskopik tentunya lengkap khas dengan Mercedes. Tapi bentuk setirnya boro-boro mirip dengan yang C300. Karena kalau C300 kan AMG Line, setirnya udah pakai AMG wheel gitu. Ini setirnya secara desain dia mirip dengan C200. Namun secara finishing dia jauh lebih kelam. Ya kenapa gue bilang lebih kelam? Karena ini full black. Jadi nggak ada aksen silveran satin gitu boro-boro. Silver biasa aja nggak ada. Jadi benar-benar setirnya tuh full hitam semua. Bagian speedometer sendiri ini juga sama seperti C300, jadi dia ya masa-masa transisi antara Command ke MBUX. Yang ini sebenarnya sudah full digital dan desainnya bisa diubah-ubah antara 3 aja. Ada Sport yang kekuningan yang khas dengan klasik Mercedes, ada Klasik yang biru yang standar, dan ada Progresif yang terlihat seperti Tron futuristik gitu. Kurang lebih begitu. Sisanya climate control masih sama, dial sini masih sama, door trim di bagian sini-sini tetap kayak all auto, power window-nya itu sama, lampu sudah auto juga, jadi kurang lebih sama, begitu bedanya. Oh ya, perbedaan berikutnya tentunya C-Class seperti ini tuh sejak facelift dia ada ambient light di bagian sini-sini, kemudian di bagian itu ya di door trim di bagian situ tuh di bawah yang gloss black-nya itu ada ambient light yang kalian bisa atur-atur gitu. Tapi di sini tidak ada, jadi tidak ada ambient light, ini udah polos begini aja. Nah, jadi begitu aja guys, rasanya duduk di baris kedua dari si Mercedes C180 atau Cibo tahun 2020. Nah, di sini sendiri, hal pertama yang langsung gue notice bedanya adalah tentunya ya, karena dia nggak ada panoramic roof, otomatis kayak kesan ruangan di sini tuh lebih sempit dibandingkan di C300. Tapi untungnya headlinernya ini tidak berwarna hitam seperti C300, jadi itu ngebantu supaya ini terasa sedikit lebih terang gitu. Dan jok ini juga ya oke lah, nyamannya mirip seperti yang di C300 karena tetap ada ini ya, armrest di bagian tengah.
yang bikin duduk kalian di sini cukup relax. Dan ini pun armrestnya tetap masih ada tempat penyimpan di dalamnya yang dilapis dengan kayak wool gini, serta dengan 2 buah cup holder di bagian sini yang kalian bisa pakai. Jadi masih cukup lengkap dari segi penyimpanannya. Penyimpanan juga di bagian pintu juga masih lengkap. Jadi door trim di situ masih ada functionality untuk kalian taruh botol minum dan lain-lain juga masih bisa. Sekaligus ada open storage di bagian bawah sini dan tetap ada AC untuk row keduanya yang ada di bagian tengah sini. Walaupun memang AC-nya dia tidak triple zone, jadi yang di belakang sini hanya bisa dibuka dan tutup aja. Sisanya untuk bagian temperature dan dinginnya tuh ngikutin yang depan aja gitu. Ya, kurang lebih di bagian belakang sih begitu aja. Sisanya masih serupa karena dia RWD juga, humpnya juga masih terasa sangat besar sekali di bagian tengah sini. Bahas soal kargo alias soal bagasi, oke, di sini juga ada beberapa perbedaan dengan C300 yang waktu itu kita review. Pertama-tama, dia nggak ada sensor tendangan-tendangan dan juga nggak ada power tailgate. Jadi ini masih electric boot release biasa yang bisa dibuka di sini di dalam maupun pakai kunci juga bisa gitu ya. Tinggal kalian pilih aja. Tahan, otomatis dia akan ngebuka dan dia spring loaded jadi bakal ngebuka langsung seperti ini. Di C300 di sini ada sebuah benda yang menurut gue sangat mengganggu banget, yaitu spare tire. Iya. Nah di Cibo ini dia nggak ada, jadi ruangan bagasi langsung plong seperti ini aja. Kalian bawa lebih banyak koper bisa. Dan gak ada yang ganggu kalau kalian pengen pakai hook tethering point di sini atau pengen taruh net di sini, itu benar-benar nggak ada yang ngeganggu karena ini polos gitu ya. Sisanya di bawahnya kalau kita buka ini sama seperti C300, jadi dia tetap dapat tire repair kit juga. Jadi untuk Cibo dia hanya dapat tire repair kit dan menurut gue itu udah cukup sebenarnya sih. Dan tetap bisa dibikin lebih luas lagi dengan tuas di sini. Kalau kalian pengen bawa barang yang panjang, kalian bisa langsung slide item ke sana karena ini kan tetap lurus dan gak ada hump sama sekali gitu ya. Oke lah. Sebagai sebuah C-Class varian terbawa sekaligus Mercedes-Benz termurah baru yang bisa kalian beli di Indonesia, pasti banyak yang bikin penasaran. Karena itu inilah 3 curious yang kalian tanyakan mengenai Mercedes Cibo. Selamat datang di 3 hal curious, tempat di mana kalian bisa bertanya mengenai mobil sedang kita review via Instagram komen. Dan 3 pertanyaan terpilih akan kita jawab di video reviewnya ya. Yang lalu C300 itu kan kita berjanji kita pengen ngadain 3 hal curiousnya pas di Cibo ini gitu kan. Makanya sekarang kita langsung aja mulai ke pertanyaan yang pertama. Dan ini datang dari agen bernama Leonard_Atmaja. Dan dia bertanya, kira-kira berapa biaya yang diperlukan untuk convert interior dari si Cibo ini supaya mirip C300? Nah, pertama-tama yang harus diubah pasti adalah atapnya, sunroof. Kita cari copotan aja panoramik atau sunroof gitu yang kalian bisa pasang di sini. Anggaplah itu kena 20 juta. Setir AMG itu kurang lebih harganya 25 juta yang copotan di luar. Bisa pakai hydro printing gitu ya. Ini diubah jadi motif kayu dan itu kurang lebih kalau yang bagus 3 juta. Kalian bisa beli tombol-tombol palsu untuk ditempel di sini gitu ya. Itu ada online di marketplace yang bentuknya tuh kayak car seat gitu, dan itu yang warnanya itu satin gitu ya. Dan itu tombolnya nggak terlalu mahal sih, 500.000. Ambient light sendiri di Avantgarde Auto itu RGB, mirip seperti Mercedes kekinian gitu ya. Jadi kalian bisa style mau pulsing, mau ganti warna, itu bisa banget. Harga ambient light 2 juta. Rear curtain, ya anggaplah kalian beli rear curtain aftermarket yang ditempel pakai suction cup di belakang gitu ala-ala 500.000. Jam analog yang di bawah situ gitu ya. Dan jamnya sendiri pun nggak harus original by Mercedes gitu ya. Kalian bisa pakai jam contohnya Condotti. Nah, Condotti kalian bisa kalian pilih yang modelnya kan banyak tuh, yang baru-baru yang bahkan ada yang otomatis gitu ya. Kalian bisa taruh di situ dan harganya itu sekitar 3 jutaan. Atap ini harus di retrim semua dan di recolor. Itu kurang lebih kena sekitar 1 juta. Dan tentunya yang kalian rasakan pas naik gitu kan, tentunya adalah audionya. Dan audio mobil ini masih unbranded, nggak kayak C300 yang pakai Burmester gitu. Kalian bisa pakai yang aftermarket, contohnya speaker two-way by Brudomaster gitu. Nggak, maksudnya by Brudo. Dan Brudonya kita pilih yang bagus sekalian ya, Brudo Eco misalnya gitu. Nah itu bisa, jadi yang two-way aja udah cukup. Karena kan lagi-lagi kita pengen OEM look, nggak mau taruh yang aneh-aneh di sini. Brudo Eco itu kurang lebih 20 juta. Jadi kalau kita totalin semuanya, kalian perlu siapkan dana kurang lebih 75 juta rupiah untuk bisa mengkonversi interior ini menjadi mirip dengan C300. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua yang datang dari agen yang bernama
P.Budi2911. Dan dia bertanya, pajak tahurannya berapa sih untuk si Cibo ini? Kalau ditukar dengan tiket naik bis Jakarta-Malang, dapat berapa kali? Dan ini bahkan dikasih tahu ya, harga tiket Jakarta-Malang itu 380.000. Terima kasih informasi ya, karena gue sendiri juga nggak tahu. Kalau untuk pajak tahunannya, kebetulan ini ada, STNK-nya udah ada ya. Dan ini PKB-nya tercantum di sini itu 11.664.500. Dan kita tinggal buka kalkulator aja. 11.664.500 dibagi dengan tiket Jakarta Malang gitu ya, 380.000 sesuai yang tadi Agan bilang ya. Dan itu dapat 30,67. Iya, jadi kurang lebih pajak mobil tahunan ini itu setara dengan kalian pergi naik bis Jakarta Malang 30 kali. Dan sampai kita ke pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir, itu datang dari Agan bernama M_Faza_L. Dan dia bertanya, kalau seandainya jadi pejabat, lebih milih Camry Hybrid, Accord baru, atau Cibo ini? Nah, ini menarik ya, karena pertama-tama yang perlu kita tahu, pejabat itu kebagi menjadi dua tipe ya, ada dua jenis. Ada pejabat negeri yang nyetir gua sendiri, atau ada pejabat dubes yang duduk belakang selonjoran. Kalau kalian pejabat dubes alias duduk belakang selonjoran, pastinya Accord dan Camry itu bakal jauh lebih substansial dan jauh lebih bikin kalian happy. Ruangannya lebih gede, bantingannya lebih nyaman, ini pun space-nya terasa lebih abundan karena kan secara size mobil juga satu tingkat di atas ini setara dengan E-Class gitu kan. Mungkin pilihan yang lebih tepat adalah yang itu. Tapi kalau sebenarnya kalian pejabat negeri alias nyetir gua sendiri, si Cibo ini pastinya jauh bakal lebih suitable untuk kalian dibandingkan Accord maupun Camry gitu. Dan satu hal yang gak dimiliki oleh Accord dan Camry pastinya adalah logo 3-pointed star besar di depan itu, yang pastinya akan menaikkan gengsi kalian berkali-kali lipat dibandingkan dengan mobil Jepang. Jadi gimana ya, kalian mau pakai Toyota termahal pun, Crown, Century, bagi orang yang nggak tahu ya itu still Toyota gitu, tetap masih mobil Jepang gitu kan. Tapi kalau kalian pakai Mercedes walaupun entry level gitu, gengsinya tetap pasti akan lebih terpandang di lobby-lobby hotel dan lobby mall. Dan kalau misalnya ada orang di luar sana yang bilang, "You drive a Cibo?" Kalian tinggal balas, "What do you mean? I drive a Mercedes." Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit semi-fun review mengenai si Mercedes-Benz C180 alias Cibo tahun 2020 yang satu ini. Kalau kalian tanya, loh kok nggak ada hal interesting, hal annoying? Karena semuanya udah kita bahas dengan sangat lebih lengkap lagi di review C300 yang satu ini. Essentially sama-sama C-Class gitu, jadi hal annoying dan interestingnya itu sama aja. Karena basically ini kan hanya varian berbeda dari mobil yang sama gitu ya. Tapi walaupun dia varian yang bawah dan paling bawah, justru cukup bikin kita terkejut. Karena mobil ini itu justru lebih nyaman dibandingkan yang varian atasnya. Berkat peleknya yang lebih kecil, kemudian mobilnya juga terasa lebih apa ya, lebih minimalis gitu, lebih nggak ada kayak teknologi yang terlalu gimana-gimana. Jadi ini adalah old school luxury khas dengan Mercedes-Benz. Kurang lebih begitu, dan kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Pak Denis dari Mercedes-Benz Indonesia yang udah minjemin kita si C180 ini untuk kita ulas di Laknat Soto Jangki. Ya, seperti yang gue bilang, kalau kalian minat, kalian bisa langsung datengin dealer Mercedes terdekat karena promonya hanya sampai akhir tahun, 699 juta, bisa bawa pulang Mercedes baru ke rumah kalian. Nah, gitu aja. Yaks, thank you banget ya Pak Denis, thank you banget Mercedes, dan tentunya thank you banget ke kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe di YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_J di sebelah sini, supaya kalian bisa selalu up to date dengan berita mobil, apa yang menarik di otomotif, dan bisa partisipasi di 3 hal curious mengenai mobil yang sedang kita review gitu ya. Ya, sekian aja untuk si Mercedes-Benz Cibo is back tahun 2020 dengan harga yang sangat worth it ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go!